Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya juga yang masih setia bersama RRI Sumeneb.net ya. Malam hari ini sesi Ngobras kembali hadir berdekatan bersama keluarga dimanapun Anda berada, baik yang beraktivitas di rumah, di lingkungan atau di luar kota ya. Tentunya yang masih menikmati RRI Digital, saya ucapkan terima kasih banyak kesetiaan Anda. Dan Ngobras malam hari ini tentunya di topik yang berbeda, tentunya juga komunitas yang berbeda, dan setiap malamnya selalu hadir untuk memberikan inspirasi bagi Anda yang cinta terhadap komunitas-komunitas. Di mana juga salah satunya pendengar untuk edisi malam hari ini kita akan berkenalan bersama komunitas diaspora muda ya. Jadi keterkaitan hal itu kita akan membahas dengan topik pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Sumeneb, yang dimana melalui identifikasi potensi dengan metode partisipatory rural appraisal pendengar. Dan lebih nyambungnya lagi nanti kita akan bahas topik tersebut pendengar. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir malam hari ini bersama Mas Anafis El Zuhdi SPTRP ya, di mana beliau juga dari kawasan Sumeneb ya, merupakan juga alumni dari Institut Pertanian Bogor. Jadi pengalaman dan juga pengembangan masyarakat agro maritim, begitu ya, betul ya? Ya. Oke, betul, selamat Pak. malam. Selamat malam, Mas. Kabarnya Ferdian. sehat. Ini saya panggilnya akrabnya siapa nih yang selalu jadi panggilan keseharian nih? Mas aja sih. Mas ya. Mas. Karena meskipun keluarnya kuliahnya di luar, tapi kan kita tetap Oke, siap. adat-adat Madura, Pak. Iya, betul sekali. Mas Nafis, ini tumbuh ide tema malam hari ini pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Sumeneb ya, melalui identifikasi dengan potensi dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih definisinya nih? Oke, perkenalkan sebelumnya saya Nafis dari alumni IPB, Institut Pertanian Bogor yang baru lulus Mas sebenarnya, cuman kita Tahun cari berapa nih opportunity. lulusnya nih? Tahun 2025 awal. Saya 6 loh pendengar. Januari. Oke, Lalu lanjut. sebelum lulus itu juga aktif di berbagai komunitas pesisir, ada tadi Maritim Muda Indonesia dan lain-lain. Nah, kemudian saya melihat bahwasanya Sumeneb ini memiliki potensi yang sangat besar, terutama masyarakat pesisirnya itu sangat banyak, Mas. Jadi selain masyarakat tembakau, masyarakat padi, ada juga masyarakat nelayan seperti itu, yang juga hidup dan menjadi punggung ekonomi gitu ya, punggung ekonomi bagi Kabupaten Sumeneb ini. Nah, saya melihat bahwasanya banyak sekali program-program yang ada di Kabupaten Sumeneb itu tidak mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan masyarakatnya. Nah, ini menjadi poin ya. Jadi kan banyak kemudian komunitas kok saya tidak dilibatkan, kok saya tidak dikolaborasikan kayak gitu kan. Menurut saya kita perlu mengidentifikasikan kenapa beberapa komunitas ataupun yang curhat di Ngobras ini kan bisa curhat ya. Komunitas saya nggak diajak gitu kan. Itu karena memang ada yang luput dalam penyusunan program, yaitu identifikasi masalah dan identifikasi potensi. Nah, PRA tadi atau participatory rural appraisal tadi itu adalah bagian dari mengidentifikasi alat pisau analisis untuk kemudian mengidentifikasi
masalah yang terjadi di masyarakat itu ada apa saja dan juga potensinya ada apa saja. Sehingga kemudian program-program ataupun baik itu program pemerintah, program NGO, program komunitas, itu benar-benar memiliki added value bagi masyarakat dari identifikasi itu. Baru kita jabarkan identifikasinya, kita rumuskan bagaimana cara kerangka berpikirnya, bagaimana alur program ini dibentuk, apa tujuannya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, baru kita laksanakan. Nah kebanyakan adalah apa nih yang hype sekarang, ayo kita kerjakan gitu. Nah itu yang kemudian mendasari kita di teman-teman komunitas diaspora untuk kemudian ini yang kedua kali kita ada di sini adalah untuk setidaknya bisa mendekatkan masyarakat Madura atau terkhusus masyarakat Sumeneb terhadap ilmu pengetahuan. Yang terpenting adalah cara mengidentifikasi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Jangan sampai desa, tingkatan terkecil RT RW dusun itu tidak tahu gitu. Oh ternyata ada sungai, ada mata air yang bisa dimanfaatkan setidaknya untuk pemandian, ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian menjadi pemberdayaan. Kemudian itu ditinggalkan kayak gitu. Ataupun tidak kemudian dilirik sehingga seringkali sungai ini menjadi tempat sampah tadi kan ya kalau dibahas kan. Kenapa? Karena tidak mengidentifikasi gitu. Lupa bahwasanya hal-hal tersebut sudah menjadi anugerah gitu ya. Topografi Sumeneb yang sangat beragam, mulai dari ada dataran tinggi sampai dataran rendah, ada sungai-sungai yang luas, ada kanal-kanal. Iya betul. Nah itu juga menjadi potensi sebenarnya gitu. Ada bagian dari Sumeneb yang menjadi kota-kota tua, ada bagian-bagian Sumeneb yang masih memiliki rel-rel tua. Nah itu menjadi wisata seperti itu. Beberapa komunitas mungkin sudah melirik itu, akan tetapi tidak kemudian semuanya bergerak. Kenapa? Karena lupa mengidentifikasi kayak gitu. Kita ini butuhnya apa. Nah akhirnya yang dibangun ke depannya adalah pembangunan yang jangka pendek kayak gitu. Jadi hanya 5 tahun selesai. Pun ini juga terjadi pada komunitas hidupnya 1 tahun kayak gitu kan. Nah itu karena tidak melakukan analisis pisau analisis kebutuhan tadi. Betul. Kayak gitu. Jadi, nah itu yang ingin kita bawakan kemudian kayak gitu. Jadinya gagal ini ya, gagal menjadi potensi. Gagal, iya betul, gagal paham kayak gitu kan. Sebenarnya kita melihat daerah atau lingkungan ini terbilang adalah potensi. Kalau kita bisa berkolaborasi bersama sumber daya manusianya juga dan juga sumber daya alamnya, begitu mungkin betul, ya. Betul. Jika kolaborasi itu bisa kita capai, maka baru added value itu akan kita terima. Tidak mungkin sebuah daerah itu akan berkembang, sumber daya alamnya tinggi, akan tetapi sumber daya manusianya tidak kita asah, ya akan menjadi terbuang seperti itu, tersia-sia, atau bahkan sumber daya alamnya itu akan habis seketika tanpa adanya added value yang terjadi seperti itu. Oke, siap deh. Dari sudut pandang nih yang mungkin bisa dicerna, ternyata ini adalah Kabid Advokasi Maritim Muda Nusantara pendengar ya. Dan juga banyak sekali nih seperti yang dikirim ke dianya nih malam hari ini, ada juga field project energi bisnis dan teknologi lain sebagainya gitu ya. Ini sudut pandang dari Mas Nafi sendiri ini seperti apa nih kalau di Madura khususnya ya? Betul. Dari apa yang saya bawa kemudian dari diaspora yang memfasilitasi saya untuk kemudian dapat berorganisasi di Jabodetabek dan lain-lain, itu adalah kapan kita untuk berdampak gitu ke Sumeneb ya. Pada akhirnya apa yang saya pelajari, apa yang teman-teman pelajari, itu kita membentuk komunitas, kita tuh ada rasa pengen untuk berkontribusi ke Sumeneb, cuman nggak tahu nih lewat kemana kayak gitu. Lewat antar keluarga itu kan sangat sporadis ya, maksudnya hanya kemudian berdampak pada dirinya sendiri ataupun keluarganya sendiri kayak gitu. Maka kita buat platform namanya Diaspora Muda Sumeneb untuk kemudian menampung nih teman-teman yang kuliah di Amerika, ada Mas Zahid, ada yang kuliah di Korea gitu, ada Mas Badrul kayak gitu kan, ada yang kuliah di UGM dan lain-lain di PTN-PTN ataupun di PT-PT luar. Itu untuk kemudian bisa berdampak kayak gitu. Kita bikin analisis, kita bikin kajian kayak gitu. Bahkan kita mempromosikan lagu-lagu Madura di Jabodetabek kayak gitu kan ya. Supaya ada rasa rasa yang tersalurkan lah kayak gitu kan. Apa yang kita pelajari, kayak kalau kita balik ke Sumeneb kan banyak orang bilang, oh ini kayak kembali ke masa lalu ya. Apa yang ada di luar tidak ada di sini kayak gitu. Oleh karena itu ya kita tarik kayak gitu apa yang menjadi bekal kita untuk kemudian kita bagikan di sini kayak gitu. Jadi fokus kita adalah peningkatan SDM dan juga mendekatkan diri
dan mendekatkan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Dari situ perubahan itu akan terus berjalan dan bergulir kayak gitu kan. Akan bergulir dan menjadi perubahan gitu ya. Iya, Nah, betul. berangkat dari analisis seperti apa yang ditemukan, kemudian juga menjadi ajang promosi bagi wilayah-wilayah lain nih sebagai dari komunitas diaspora ini. Oke. Banyak sekali ya kalau dari masyarakat pesisir yang kemudian abai kayak gitu terhadap pemanfaatan wilayahnya, seperti setidaknya mengolah rumput laut menjadi rumput laut yang kering dahulu baru dijual kayak Masih gitu ada kan. kesalahan ya di Ya, situ ya. ataupun Oke. mekanisme pasca panennya seperti itu. Tapi kita juga memaklumi kenapa, karena memang itu yang bekerja, itu yang menghasilkan uang kayak gitu untuk saat ini. Ataupun manajemen-manajemen seperti tidak ada pengemasan dan lain-lain di masyarakat. Tapi sebelum masuk ke situ adalah bagaimana membuat masyarakat Sumeneb ini jumlah kuliahnya, jumlah orang yang berkuliah itu naik dulu kayak gitu. Sehingga awareness yang kita sampaikan kepada masyarakat itu nyampe kayak gitu. Kenapa? Karena mereka juga senang kayak gitu untuk kemudian mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Kalau masyarakatnya sendiri masih belum kemudian aware kayak gitu kan. Nah, kita komunikasinya juga agak susah kayak gitu. Betul. Maka dari itu kita juga program-programnya kalau dari yang kemarin, dari tahun-tahun 2023 itu kita berkali-kali kita sosialisasi untuk gimana sih cara masuk PTN kayak gitu. Mulai dari hal-hal yang sederhana kayak gitu. Masyarakat Madura itu kuliahnya bisa di berbagai daerah dan juga nanti kembali lagi ke sini kayak gitu kan. Oke. Nah, jika itu terus dilakukan maka daerah ini juga akan berkembang seperti itu, Mas. Oke. Jadi dari hal-hal yang sederhana dulu aja dulu gitu. Tinggal kita yang menjemput bola gitu ya untuk mengelola Betul. daerah kita gitu ya. Betul. Dan juga cara berkontribusi kan beberapa komunitas itu ada yang langsung bertindak ya, beraksi kayak gitu. Kalau kita lebih ke kajian, lebih ke analisis tadi, lebih mendekatkan diri kepada draft-draft mungkin rekomendasi kebijakan, audiensi dengan pemerintah, audiensi dengan komunitas-komunitas yang lain kayak gitu. Untuk tadi membangun awareness, membangun pandangan yang sama kayak gitu Mas. Jadi idealisme kita tuh akhirnya tersampaikan di situ dengan kerja-kerja yang sebenarnya itu bisa dilakukan siapa saja kayak gitu. Akan tetapi kita juga memiliki kayak kesempatan pada akhirnya untuk kemudian terhubung. Dulu kan tidak terhubung ya, orang kuliah di luar selesai ya udah, bahkan tinggal di luar atau seperti apa kayak gitu kan. Atau tinggal di kamar ya uring-uringan gitu. Atau bahkan kita juga anggap ada teman-teman yang juga kuliah sampai S2 kayak gitu kan di luar. Tapi balik ke Sumeneb, lalu tempat pekerjaan apa yang memungkinkan S2 itu dapat ada kebutuhannya di sini kayak. Nah, itu kan juga agak bingung kan pada akhirnya. Atau apabila kita kemudian mendekatkan kebijakan-kebijakan atau program-program tadi kepada ilmu-ilmu pengetahuan, maka mereka yang berkuliah akan diberdayakan gitu kayak gitu. Kenapa? Karena banyak peneliti mungkin yang akan ada di sini kayak gitu. Banyak kemudian penelitian yang dilakukan di sini, banyak kemudian program-program pemberdayaan dosen yang dilakukan di sini seperti itu. Nah, itu kan juga membuka ruang-ruang baru ya bagi masyarakat-masyarakat yang gemar terhadap pendidikan akademis itu untuk benar-benar berkontribusi gitu, ada ruangnya. Nah, kita sebagai diaspora itu kita setidaknya membuka jalur itu pelan-pelan. Betul. Karena zaman sudah tidak bisa kita samakan dengan zaman dulu gitu ya. Kita harus benar-benar berpotensial dan terus berinteraksi dengan sosial yang sangat melebar dengan canggihnya teknologi apalagi ya sekarang ya. Yang mau tidak mau kita jangan gaptek gitu ya. Iya, jangan gaptek. Dari masyarakat metafisika menjadi positif seperti itu. Jadi betul. Kita tidak, dulu mungkin masyarakat menganggap biasa bahwasanya hujan itu ketika dewa menangis gitu kan, ketika dewa sedih kayak gitu kan. Tetapi kan kita tahu kan proses hujan itu seperti ada penguapan air gitu, ada pengumbalan menjadi awan dan lain-lain. Nah, dari hal-hal sederhana itu kan fenomena alam kita dapat pelajari, maka pemecahan masalah terkait gagal panen karena kemarau panjang itu juga kita bisa atasi dengan sistem irigasi yang baik kayak gitu. Jadi banyak kebermanfaatan sebenarnya ketika masyarakat itu lebih dekat terhadap ilmu pengetahuan seperti itu. Ini salah satu contoh pemuda yang sangat edukatif gitu ya. Bagaimana dengan pemuda yang lain? Jangan kemana-mana, Ngobras saat lagi akan kembali hadir dengan Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. .3 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan juga RRI Sumeneb.net, masih dengan setianya ya bersama Mas Nafis, juga ditemani Dian di obrolan komunitas malam hari ini. Kita lanjut tadi, kalau yang disampaikan oleh satu pemuda ini sudah banyak ide-ide kreatif, kemudian juga langkah-langkah spesifik yang mungkin bisa menjadi acuan dan juga contoh bagi pemuda. Bagaimana nih Mas Nafis melihat anak-anak muda sekarang ini yang terutama sudah berstatus pendidikannya ini sudah mapan ya terbilang ya. Ya, betul. Ini apakah Anda sendiri ini sudah melihat ini di Sumeneb sendiri sudah menjadi wajah anak-anak yang bakal menjadi potensi nih? Saya melihat ya, dulu kita kesempatan kuliah itu sedikit Mas. Di tahun-tahun 2019 sebenarnya sudah agak banyak, tapi relatif masih kampus-kampus yang ada di Sumeneb itu kan terbatas. Sekarang sudah terbuka seluas-luasnya. Saya dengar dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Faktor ekonomi juga kadang jadi kendala. Jadi kendala, iya. Ketika jauh kan pasti juga biayanya akan mahal. Betul. Tanpa beasiswa tentu tidak akan tidak akan dapat gitu kan hitungannya seperti itu. Jadi ketika memang ada kampus-kampus besar di sini, ya harapan saya ada percepatan juga di sisi ekonomi kayak gitu kan, baik pada masyarakat yang berdagang kayak gitu, yang berniaga di kota, juga untuk kepada masyarakat yang ada di pesisir seperti itu. Jangan sampai ekonomi itu hanya dimiliki oleh masyarakat yang secara akses itu hanya ada di wilayah perkotaan kayak gitu. Kita juga harus menyentuh ke pesisir dengan program-program kemitraan perikanan, dengan adanya cold storage yang mungkin ketika ini sudah ada ya ditambah seperti itu kan, sehingga dari sisi kualitas tangkapan itu bisa juga menjadi tangkapan yang bisa diekspor dan lain-lain. Karena tentu ketika narasinya adalah kita pengen ekspor, kita pengen apa, tentu dari sisi kualitas bahan baku komoditas yang ada di Sumeneb, yang dihasilkan di Sumeneb, itu juga harus sesuai standarnya juga seperti itu kan. Jadi itu yang harus kita capai terlebih dahulu. Ya, masyarakat di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat yang waktu itu saya kuliah, saya sering kali kunjungi adalah mereka
memiliki pengetahuan terhadap standar kualitas tertentu, sehingga dari awal pasca panen itu dipisahkan mana yang ekspor, mana yang untuk pasar lokal, mana yang bisa untuk pasar basah atau pasar tumpah seperti itu. Jadi itu yang saya kemudian proud gitu terhadap petani-petani ataupun nelayan-nelayan yang memang ada di pesisir, baik di Sukabumi, Karawang dan lain-lain. Itu mereka sudah memahami seperti itu, harga yang seharusnya mereka dapatkan itu berapa. Kalau di kita mungkin masih belum ke situ ya. Seperti halnya seperti tangkapan kita hargai berapa, nah akhirnya dipres dan dijual lagi. Nah, ekonomi yang seperti itu kan juga hanya monoton ya. Iya, monoton dan juga hanya berdampak pada sebagian kecil masyarakat. Betul. Seperti itu. Kan sayang ya gitu kan. Nah, dengan pengetahuan yang meningkat, yaitu tingkat pendidikan yang meningkat, tentu harapan saya adalah praktek-praktek seperti itu ya semakin menurun seperti itu. Dan harapannya kita menjadi masyarakat madani. Siap deh. Kalau menurut pandangan dari Mas Nafis sendiri nih, hal seperti apa nih yang masih belum tersentuh sebagai kita nih rakyat atau penduduk di pesisir nih? Kalau tadi yang disampaikan sama Mas Nafis, ya tangkap ikan Mas, kita jual, dah selesai. Gitu ya. Ya. Hal apa yang mungkin menjadi inspirasi baru bagi warga-warga pesisir nih, terutama pemudanya nih yang bisa mengedukasi nih? Kita harus memanfaatkan momentum ya. Dulu Jepang pergi ke dari Indonesia kalah dari perang Asia Timur Raya kan. Kita manfaatkan momentum langsung. Udah besok kita proklamasi kan gitu kan. Itu kan. Ini memanfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi gitu kan. Meskipun pada akhirnya kita diakuinya 1949 ya. Kayak gitu di awal-awal tahun kita merdeka bukan 1945. Nah, meskipun kembali lagi ke 1945. Nah, itu juga tercermin, harusnya terpatri bagi kita sebagai anak muda. Apa nih program-program sekarang yang menjadi momentum? Mungkin ada MBG kayak gitu kan. Nah, ketika MBG, anak-anak muda yang pasti ada tanggung jawab anak muda, tidak mungkin orang tua gitu mengoperasikan secara teknis. Kemudian masyarakat yang masih muda atau orang-orang yang masih muda itu kan harusnya bisa kemudian membeli langsung dari nelayan kayak gitu kan. Ini dari program yang sudah ada. Ataupun kalau mau memanfaatkan momentum, ada Koperasi Merah Putih dan lain-lain. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk kemudian menjual hasil tangkapan nelayan dan lain-lain. Jadi tidak kemudian hanya beras pemerintah ataupun minyak yang pemerintah seperti yang dijual di sana, tetapi hasil tangkapan daerah juga bisa dijual di sana. Maksud saya adalah banyak sekali anak-anak muda yang bisa kita lakukan, tapi kita kegemarannya tuh masih merasa kalau kita itu kadang kan ada di TikTok tuh. Saya 2025 masih 17 tahun kok kayak gitu kan, padahal udah 23, 24 gitu. Itu kan waktunya untuk berdampak ya. Jadi jangan disia-siakan kayak gitu kan. Kebanyakan orang-orang yang baru lulus ini masih suka untuk kemudian merasa dirinya masih muda, ya udahlah kita mau santai-santai dulu gitu. Enggak kayak gitu kan. Bahkan Jenderal Sudirman aja umur 25 tahun itu jadi Jenderal TNI kayak gitu. Iya betul. Nah, tapi itu masih bermain ya ini ya pengetahuannya ya, walaupun sudah usianya lanjut seperti jenderal-jenderal kita ya. Iya, betul. Jadi anak-anak muda harusnya bisa turun ke situ kayak gitu. Nah, di tengah isu lapangan kerja yang sedikit dan lain-lain, susah cari kerja. Kenapa kita tidak terpikir kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri ya. Betul, saya sepakat Mas itu. Itu pada akhirnya ya, kenapa? Karena kesempatan kita untuk kuliah di perguruan tinggi adalah waktunya kita adalah untuk menciptakan. Jadi kalau kita mengikut ya mungkin boleh kayak gitu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun untuk kita ikut orang atau kerja di mana kayak gitu. Itu menjadi pilihan hidup. Akan tetapi jangan lupa juga untuk menciptakan sesuatu yang baru, memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti itu. Oke. Mungkin untuk para pemuda di pesisir Madura ini bisa lebih berpotensi berperan juga ya dengan hal yang baru demi menciptakan lapangan kerja untuk diri kita sendiri dulu ya. Iya, betul. Baru nanti dampak luasnya bagi semua. Gitu bagi semua. Kalau dari cagar budaya nih melihatnya dari diaspora termasuk Mas Nafis sendiri ini seperti apa? Karena saya tuh melihat seperti ini, kadang saya sendiri gitu ya. Saya datang ke taman bayar karcis, menikmati sudah selesai. Gitu kan? Iya. Ini gimana sih cara mengelolanya agar lebih bisa bermanfaat dan nilai potensialnya ini memang benar-benar berdampak sangat nyaman sekali nih. Khususnya di daerah kita nih di Sumeneb. Banyak sekali kan budaya-budaya yang misalkan tempat
rekreasi kita sudah banyak gitu ya. Ada Pantai Lombong, dan Pantai Lombong ya hanya dikunjungi saat musim tertentu saja nih. Bagaimana ini untuk bisa mengelola untuk bisa lebih eksis setiap harinya nih padanya? Pantai Lombong itu dikunjungi ketika pertengahan musim Lebaran pertama menuju Lebaran kedua. Asiknya cuma di situ ya. Asiknya cuma di situ. Ya, dari pola-pola masyarakat yang sudah ada sebenarnya sama juga ya yang saya lihat juga di beberapa negara, di beberapa daerah kayak gitu ya. Mulai dibangun juga kayak gitu. Pilot projectnya baik di Surya Kencana, Bogor dan lain-lain. Nilai-nilai yang dibangun adalah ketika memang sebuah wisata itu sudah dibuka, itu tidak hanya kemudian ada wisata, ada pemandangannya saja, tetapi dulunya ini ada apa? Ada nilai sejarahnya, kayak gitu. Di beberapa daerah itu ada histori. Kalau di luar negeri itu, sebenarnya ceritanya sederhana kayak gitu. Ini ada Wall Street, tempat untuk artis-artis yang tenar di Amerika, ditulis di dalam batu. Di salah satu trotoar gitu. Itu kan idenya ya udah gitu aja kan gitu. Tapi banyak orang kemudian datang ke situ untuk foto kayak gitu. Dari nilai sejarah sebenarnya sedikit Mas. Keraton Sumenep lebih bersejarah daripada itu kan. Tapi kemudian kenapa kita tidak mengunjungi keraton atau mengunjungi daerah-daerah itu di Sumenep, taman-taman ataupun pantai itu tidak merasa asik? Karena kita tidak tahu nilainya kayak gitu kan. Nah, nilai itu harus disosialisasikan. Baik oleh infografis, gambar ataupun batu yang tertulis di situ, masyarakat bisa membaca. Kenapa sih Taman Tajamara tuh dibuat? Apakah memang dahulu masyarakat Madura sebelum ke titik kota dia istirahat di situ? Mungkin ya, itu kan bisa kemudian dinarasikan seperti itu. Nah, kita sebenarnya kehilangan narasi kayak gitu kan. Ini Labang Mesem, kenapa sih namanya Mesem? Mungkin umur Mas tahu, umur saya ke bawah tidak ada yang tahu Mas. Tidak ada yang tahu. Betul. Atau kenapa sih namanya ada gedung 2 lantai di dekat keraton itu kan sebenarnya untuk mengawasi seperti itu ya, tentara-tentara Belanda untuk mengawasi pemerintahan keraton ya waktu itu. Nah, itu kan hanya umur saya ke Mas mungkin yang tahu kan gitu. Ke bawah juga tidak tahu dan akhirnya tidak menarik juga bagi mereka untuk dikunjungi, tidak menarik. Pada nilainya besar, nilainya berlimpah. Akhirnya kita lupa jati diri kita sebagai orang Sumenep seperti apa. Kita tidak mempelajari yang lalu. Akhirnya kita tertarik kepada jati diri yang salah kayak gitu kan. Kita salah mengambil nilai pada akhirnya. Nilai-nilai leluhur kita sudah mengajarkan masyarakat Sumenep itu pertama berpendidikan, bermartabat, tingkah lakunya seperti masyarakat Madura yang high class ya, yang kita rasakan ya. Tapi makin ke sini kayaknya nilai itu sudah mulai pudar kayak gitu. Nah, itu harus dikembalikan lagi kayak gitu. Dan mengembalikan nilai itu juga mengembalikan terhadap potensi ekonomi yang bisa diraih kayak gitu kan. Kan kalau keraton rame, pendapatan besar, bisa ngadain event, bisa ngadain sosialisasi, bisa ngadain apa. Banyak yang bisa dikejar. Kalau taman-taman yang ada di Sumenep ini rame dan bersih juga kayak gitu, dikelola secara rapi, itu kan komunitas juga akan banyak bertumbuh di situ. Termasuk tempat wisata yang lain ya. Tempat wisata yang lain kayak gitu kan. Kalau Pantai Lombong rame dan lain-lain kayak gitu kan, dikelola dengan baik kayak gitu, apalagi bisa mendatangkan mungkin ada perusahaan khusus yang di sana dapat melakukan CSR karena keberlimpahan pendapatan kan. Jadi dengan pengelolaan yang baik, dengan manajemen yang baik, dengan mendekatkan diri terhadap ilmu pengetahuan, rasa-rasanya banyak yang bisa kita kelola gitu mah. Kayak gitu daripada ya sudah selesai terus buang sampah kayak gitu kan, ataupun hanya pada musim-musim tertentu selesai dinikmati. Semakin lama alamnya semakin rusak, semakin lama nilai sejarahnya semakin luntur. Ya udah kayak gitu kan. Itu akan terdegradasi dan tidak menarik lagi pada akhirnya. Seakan-akan tidak punya niat untuk mengkotahkan kota kita ya. Iya, betul. Jadi itu kan sayang ya. Nah, ini kan risau ya teman-teman yang kuliah di daerah Jabodetabek terutama ataupun di luar negeri yang pada akhirnya berkarir di sana. Itu kadang kita risau ya, kok bisa ya kayak gini. Tapi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena kita di sana gitu. Itu yang kemudian mendasari diaspora itu tumbuh kayak gitu kan. Oke, setidaknya kita ada platform untuk kemudian kita dapat menyuarakan, beraudensi seperti itu. Ya meskipun pada akhirnya nilai ketercapaiannya kita tahu ya berapa persentasenya. Akan tetapi kalau tidak ada yang menjalankan, maka tidak ada progres sama sekali. Ya itu bahaya juga seperti itu kan. Nah, itu ya yang ingin kita bangun seperti itu. Siap deh. Satu pertanyaan terakhir nih pendengar dan pemirsa nih untuk Mas Nafis nih.
Kalau dari segi pemanfaatan dasar sebagai warga di pesisir ini sudah mulai bisa dikembangkan dengan cara kita menumbuhkan sumber daya manusianya terlebih dahulu. Kita lanjut bagaimana cara memupuk pelestarian cagar budaya yang berada di kawasan Sumeneb sudah. Kadang saya mikir gini loh Mas, saya mau jualan es juga gitu ya. Tapi seperti yang disampaikan Mas Nafis awal, laku sebentar, nggak laku tutup. Nah, kebanyakan di Sumeneb kalau saya itu melihat Mas Nafis ya, para pelaku UMKM ya terutama ya, anak-anak muda sekarang ini oke lah dari segi mental sudah tidak punya beban mental malu gitu ya. Namun di sana hanya membuat dirinya ini akan dilema ketika kita itu hanya sekedar mencontoh saja nih. Ini konsepnya ini kesalahannya ada di mana nih sebenarnya Mas Nafis? Kalau soal keberlanjutan bisnis ya, itu generasi saya juga sering gitu ya. hanya selesai di ide doang Mas. Kadang di ide doang nggak jalan gitu ya. Nggak jalan, selesai di coming soon katanya. Oke, itu gimana nih menurut pandangan Mas Nafis nih? Demikian. Sebenarnya yang satu nilai lagi yang harus kita punya kayak gitu kan. Kalau dalam World Economic Forum 20 skill yang bisa kita capai untuk mencapai wealth ya, kesejahteraan ya. Bukan kan kesejahteraan itu lebih daripada kekayaan. Betul. Ya. Kesejahteraan. Nomor 1 itu bukan kecerdasan, Mas. Nomor 1 itu integrity, kejujuran. Jadi orang yang tidak punya kecerdasan yang mumpuni pun ketika dia punya integritas yang baik, banyak orang jadi Mas. Nah itu di World Economic Forum ya, bukan kita ini Reka ini tatangkeuna sapa kayak gitu kan. Bukan. Tapi ini memang menjadi bahasan di situ. Terus yang kedua itu adalah resiliensi atau ketahanan. Nah, banyak anak muda itu tidak mau untuk kemudian merasakan sedikit rasa sakit atau berlelah gitu kan. Jadi dia tidak tahan terhadap tekanan, terhadap resign gitu kan, banyak yang seperti itu. Ya meskipun banyak faktor ya, kita tidak bisa menyalahkan. Terus yang ketiga itu pasangan ternyata Mas. Jadi banyak kemudian bisnis-bisnis itu dibangun kan sama pasangannya. Jadi kalau bisnisnya gagal mungkin bukan atau salah bisnisnya. Partner kerja juga gitu ya. Partner kerja. Ya mungkin itu salah pilih pasangan menurut Mas. Itu jadi pengaruh juga gitu ya. Pengaruh juga bagi kesuksesan. Banyak kemudian petinggi-petinggi militer ataupun petinggi-petinggi pemerintah itu dia bisa ada di posisi itu karena istrinya kan. Jadi itu beneran ada pembahasannya kayak gitu. Ya kita tidak mungkin ya sebenarnya kita sebagai lelaki gitu kan untuk mencapai ide-ide besar kita punya idealisme seperti apa. Tapi kalau di rumah dimarahin terus kan juga susah gitu Mas. Dalam artian kita tidak bisa kerja sendiri ya. Tidak bisa kerja sendiri. Perlu ada support system ya. Yang sehat ya. Yang sehat. Nah, kalau memang dari segi bisnis ya, bisnis itu memang harus kuat gitu Mas. Secara ide, returnnya berapa kayak gitu kan, produknya kayak gitu dan sales ya. Jadi kalau memang dari idenya itu nyontek orang lain ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa diimprove di bagian produknya bisa lebih bagus, nah itu juga lebih baik kayak gitu kan. Atau dia juga improve-nya di segi lokasi, lagi tempat. Oh ini juga bisa mendatangkan sales yang lebih tinggi daripada kompetitor kayak gitu. Pada akhirnya bisnis itu akan bertahan. Kenapa? Karena setiap bisnis itu pasti punya penggemarnya masing-masing kayak gitu kan pada akhirnya ya. Tapi syaratnya itu dia bisa tidak menerapkan yang pertama tadi, integrity, resilience dan juga partner yang baik kayak gitu kan, kayak gitu Mas. Jadi itu kadang dilupakan kayak gitu. Kita hanya melihat Sokia Julria gitu kan, Julria kayak gitu kan. Ya boleh kayak gitu, kita terinspirasi karena tidak ada yang original kan. Di abad 21 ini tidak ada yang benar-benar original. Semuanya itu terinspirasi bagi dari orang lain. Amati tiru modifikasi itu ya memang harus seperti itu. Kan kalau amati tiru langsung gitu kan, itu kan kena. Ini kan. Jadi memang kita boleh terinspirasi ya, tapi kita juga harus meningkatkan dari sisi mananya ya yang menjadi pembeda kita kayak gitu. Saya yakin sih anak-anak muda yang jatuh ke bisnis ataupun dia entah di bisnis ataupun di proyek tertentu kayak gitu kan banyak anak muda tuh ditanggungjawabkan hal-hal yang besar, itu mampu bertahan karena tadi dia resilience. Saya yakin juga teman-teman saya yang ada di perusahaan di A, B, C dan lain-lain yang mungkin lebih daripada saya saat ini, itu mereka punya daya tahan yang tinggi kayak gitu.
Nah itu yang harus dimiliki oleh anak-anak muda di Sumeneb. Jangan sampai penerus lah di setiap daerah kita. Gitu iya ya? penerus juga di daerah kita. Jangan sampai kayak, duh kok edukani kayak gitu. Selesai gitu kan. Kan tidak boleh kemudian kita dikoreksi itu. Koreksi itu sebenarnya rasa sayang mas sebenarnya kan. masih untung diingatkan kadang-kadang kayak gitu kan. Kalau di sini dikoreksi dan akhirnya meruntuhkan ide-ide besar kita, meruntuhkan apa yang ingin kita capai. Jangan sampai kita goyang kayak gitu kan. Resilience tadi itu juga penting kayak gitu. Bisa menerima kritik, bisa menerima masukan. Saya yakin sih anak muda pasti juga akan berkembang. Tentu dengan ilmu pengetahuan tadi yang memang masuk di 20 besar, tetapi nomor 20 ternyata mas kecerdasan itu sendiri. Ternyata banyak faktor selain kecerdasan untuk seseorang itu bisa sukses ataupun masyarakat itu bisa sukses seperti itu. Untuk mencapai will tadi, kesejahteraan. Betul sekali. Oke. Motivasi yang paling pas nih untuk para pendengar dan pemirsa nih, sesuai dengan topik yang kita bawakan malam hari ini nih, apa yang mungkin bisa disampaikan nih oleh Mas Nafis nih? Yang saya ingin sampaikan sebenarnya adalah ayo kita bareng-bareng memanfaatkan momentum yang ada. Baik masyarakat pesisir mulai aware juga gitu kan, bahwasanya ada program-program pemerintah yang bisa menjadi added value mereka. Bahwasanya ada pergeseran mungkin perilaku konsumen yang dulunya tadi nontonnya radio sekarang jadi media digital gitu kan. Nah akhirnya RRI bertransformasi. Tentu masyarakat yang lain juga secara tidak langsung mereka akan bertransformasi juga seperti itu karena perilakunya juga suka berbeda kayak gitu kan. Dulu mungkin kita makan cukup endang ya cukup endang gitu kan. Sekarang mas jadi sushi kan jadi katsuboshi gitu. Cukup endangnya kerek boleh kan. Kan cukup endang saya kerek tuh mas. Tapi kan bahasa Jepangnya katsuboshi kan seperti itu. Nah, apakah produk-produk itu bahan-bahan baku itu juga bisa dihasilkan di sini kayak gitu. Pada akhirnya kita juga mengikuti perkembangan ekonomi yang ada. Karena dunia kan terus bertransformasi kayak gitu kan. Tidak boleh kita kemudian hanya vakum di situ saja kemampuan kita gitu. Kemampuannya di situ saja ya sudah cukup. Oke lah yang tua sudah rentan untuk berpikir. Kita wariskan pemikiran yang muda ini pada anak-anak kita. Pada anak-anak muda betul. Dan juga harus berani dan tahan tadi kayak gitu. Jangan sampai sedikit-sedikit udah selesai kayak gitu. Nah itu yang banyak sebenarnya agak saya sayangkan kayak gitu. Meskipun kita juga tidak bisa mengubah dunia ya, tapi tentu setidaknya kita bergerak, kita punya organisasi, kita punya komunitas. Memang yang secara baik itu adalah komunitas yang punya leadership. Dan leadership yang paling baik adalah finance leadership. Jadi seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya menghasilkan SDM yang unggul, akan tetapi seorang pemimpin yang baik juga menghasilkan return yang banyak kayak gitu. Jadi pada akhirnya organisasi ini adalah sebuah medium untuk kita berjejaring. Pada akhirnya ketika memang kita mau mengembangkan masyarakat, mau tidak mau kita harus bikin PT, bikin perusahaan kayak gitu, mempekerjakan orang kayak gitu kan, memberdayakan masyarakat, mengindustrialisasikan desa kayak gitu. Pada akhirnya hal-hal yang menjadi organik di masyarakat pada akhirnya menjadi mekanik kayak gitu. Jadi kan masyarakat desa itu lebih tinggi kesejahteraannya. Nah itu yang ingin kita capai bareng-bareng kayak gitu. Banyak anak-anak muda yang saya lihat di kampus saya waktu saya lulus itu, ayo bikin PT bareng, ayo bikin PT bareng. Ya mudah-mudahan itu juga ada di Sumeneb kayak gitu. Ayo kita bikin PT untuk kita usaha ini. Meskipun usaha-usahanya mulai dari return yang kecil, tetapi ada legalitas hukumnya. Tiba-tiba dapat kolaborasi dengan pemerintah, tiba-tiba dapat kolaborasi dengan perusahaan luar negeri ya. Siapa tahu kayak gitu kan. Nah itu bisa mulai dikembangkan kayak gitu. Nah itu yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda terkhusus di Kabupaten Sumeneb. Mantap sekali nih, diaspora muda mendengar. Yang pastinya sedikit meredam gitu. Kita jangan kemana-mana dan jangan pernah kemana-mana gitu ya. Betul. Stay di lokasi sendiri dan di daerah sendiri dengan kekayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Mungkin seperti itu ya? Iya, karena sayang ini Sumeneb banyak yang belum kita akses tapi kitanya malah berkontribusi mau di luar. Kabur ya. Oke deh.
Kisah inspiratif untuk edisi Ngobras malam hari ini bersama Diaspora Muda Pendengar. Saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk ketersediaannya yang sudah bisa hadir malam hari ini bersama Anafis ya, yang sudah memberikan edukasinya. Ya, terima kasih kembali, Next time Mas. kita akan jumpa kembali ya. Siap. Oke. Saya Dian undur pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.